kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 27 baris ke-9 dari bawah. Waqala aydon Imam Al-Junaid berkata lagi. Jadi masih lanjutan perkataan Imam Al-Junaid, salah seorang ulama sufi. Malam yahfaz, barang siapa yang tidak menghafal atau tidak menguasai atau tidak mengerti Al-Qur'an, walam yaktub, dan tidak menulis, maksudnya tidak menguasai juga al-hadis, la taqtadi bihi, jangan kamu ikuti dia fi hadzal amri, di dalam urusan agama ini. Jadi orang yang tidak memahami Al-Qur'an, orang yang tidak memahami hadis, kita hendaklah tidak mengikuti dia di dalam urusan agama. Contohnya misalkan ada raja dangdut bicara nasab. Nah, nasab itu bukan bidang raja dangdut, maka dia akan keliru. Jadi dia akan keliru. Misalkan lagi bicara tentang agama, padahal dia bukan ahli agama, dia bicara tafsir tentang ayat Al-Quran, padahal dia bukan ahlinya, maka akan keliru. Maka orang yang dijadikan guru adalah orang yang mengerti agama, orang yang mengerti Al-Quran dan mengerti hadis Rasul. Itu syarat pertama, bukan satu-satunya syarat, tapi syarat pertama, orang itu harus mengerti Al-Quran, harus mengerti hadis Rasul. Lianna ilmana, karena sesungguhnya ilmu kami, ilmu golongan kami, muqayyadun, terikat, bil kitabi, dengan kitab, dengan Al-Quran, was sunnati, dan sunnah Rasul. Jadi ilmu kami yang kami amalkan adalah berkaitan dengan Al-Quran dan sunnah. Jadi yang dijadikan guru, syarat pertama adalah mengerti Al-Quran, mengerti sunnah. Selanjutnya akhlaknya gimana, selanjutnya lagi dia mengamalkan apa tidak itu. Jadi kalau dia mengerti Al-Quran dan sunnah masih bisa tersesat. Contohnya ya ulama-ulama yang mencari dunia dengan ilmunya itu sering terjadi. Yang penting dengan ilmu dia dapat duit, yang penting dengan ilmu agamanya dia dapat jabatan, atau dia bisa dibayar mahal. Nah, itu adalah contoh ulama yang mengerti agama lalu dia selewengkan yang tujuannya dunia. Di antaranya ya Imad bin Sarman itu, biar dapat dia membatalkan nasab Ba'alwi. Nasab Ba'alwi itu kan Habib-habib di Indonesia bahkan sejak zaman dulu batal karena teorinya dia yang sangat keliru. Nah, jadi kita tidak ikut ulama-ulama itu, jangan kita ikuti. Ya sebetulnya dia bukan kelas ulama, dia ilmunya masih sangat dangkal dan dia membatalkan nasab para habaib yang merupakan Ba'alwi, yang merupakan zuriyah Rasul. Dia menganggap Habib-habib itu bukan zuriyah Rasul. Lalu dia menantang
debat, menantang debat. Siapa yang mau debat dengan saya 3 hari 3 malam, saya ladeni. Nah, diundang debat nggak datang, diundang debat nggak datang. Jadi dia nantangin tapi dia nggak hadir. Iya, begitu. Nantangin nggak hadir. Dia dapat julukan namanya Al-Kaburi, kabur. Jadi Al-Kaburi. Jadi Al-Kaburi artinya ya kabur-kaburan. Bukan ditantang sih, dapat undangan debat nggak hadir, pakai alasan-alasan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi Imad julukannya oleh golongan kita Imad bin Sarman Al-Kaburi. Kalau dia menamakannya Imaduddin Usman Al-Bantani, dia menyebutnya Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, golongan dia itu jangan kita ikuti itu diantaranya. Kita hidup di zaman yang ulamanya sedikit, tukang pidatonya banyak. Ini zaman sekarang ini, tukang pidato banyak, tukang ceramah, tukang ngomong itu banyak komentar maupun pidato. Tapi yang ulama itu sedikit. Nah, ini zaman kita. Juga zaman yang orang yang memberinya sedikit, orang yang meminta-minta itu sangat banyak. Nah, kondisi sekarang ini, kata Rasul, pesan Rasul, ilmu lebih utama daripada ibadah. Ilmu lebih utama daripada ibadah. Kalau zaman Rasul itu ibadah lebih utama daripada ilmu. Kalau sekarang ilmu lebih utama daripada ibadah. Kalau di zaman Rasul kita ibadah, sholat, masuk masjid. Nggak bisa sholat. Habis masuk masjid, sholatnya salah, banyak yang benerin. Lalu dia keluar masjid, udah bisa sholat. Nah, itu zaman dulu, zaman Rasul lah, atau zaman Rasul, zaman sahabat, Rasul meninggal, sahabat yang memimpin masih. Lalu kalau zaman sekarang kita nggak bisa sholat, ya sholatnya salah terus, nggak ada yang ngasih tahu itu salah, terus sekedar gambaran. Jadi sekarang ini banyak tukang pidato dan sedikit ulamanya. Zaman Rasul semua banyak ulama. Abu Bakar ulama, Umar, Utsman, Ali ulama. Artinya mereka memiliki ilmu agama yang tinggi. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas ulama. Jadi banyak ulama-ulama, sahabat-sahabat itu rata-rata ulama. Tapi karena semuanya ulama, ya nggak disebut dia ulama, karena semuanya rata-rata mengerti agama. Gambarannya begitu. Ya. Tanbihun, peringatan. Qala al-Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu. Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu ini seorang ulama, semoga Allah meridhoi beliau, berkata, fi muqaddimatil matnil kubra, di dalam muqaddimah matan al-kubra. Ini nama kitab muqaddimah matan al-kubra, muqaddimah pembukaan matan kitab al-kubra yang besar. Qad ajma'a, sungguh telah sepakat, asyakhut tariqi, para syekh itu berarti para guru torikoh. Para guru torikoh itu guru-guru yang memimpin murid jalan menuju Allah, dekat kepada Allah. Torikoh itu jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, guru-guru torikoh itu berkata, guru-guru toriko itu sungguh telah sepakat, ala annahu, atas bahwasannya, la yajuzu, tidak boleh, li ahadin, bagi seseorang, at-tasaddura memimpin, litarbiyatil muridin, untuk mendidik murid-muridnya, illa, kecuali ba'da, setelah tabahurihi, mendalaminya, setelah dia mendalami, fis syariati, di dalam syariat, di dalam ilmu agama, wa alatiha, dan alat-alat dan ilmu-ilmu alat yang mencapai syariat. Jadi seseorang itu tidak boleh menjadi guru atau diangkat menjadi guru, lebih-lebih guru torikoh. Torikoh itu membimbing murid di dalam usul sampai kepada Allah. Torikoh sekarang makin jarang. Orang
bahkan banyak yang tidak mengenal thariqah. Tapi kalau di pesantren itu masih banyak. Jadi kalau kita ke pesantren, terutama pesantren tradisional, itu kita akan menemukan guru-guru thariqah. Thariqah itu ada ritual-ritualnya. Jadi ada ritual tertentu, zikir-zikir tertentu yang dibacakan rutin dan istiqomah, itu kurang lebih cirinya. Nah, orang itu tidak boleh jadi guru thariqah sebelum dia memahami Al-Quran dan sunnah dengan baik, sebelum dia memahami syariat Islam, yaitu mengerti Al-Quran dan sunnah dengan baik, wa alatiha, dan ilmu-ilmu alatnya. Ilmu alat itu ilmu yang menyebabkan orang itu bisa memahami, itu namanya ilmu alat. Nahwu, sorof, balaghah, mantik, arut, itu diantara itu termasuk ilmu-ilmu alat, yaitu agar seseorang bisa memahami agama, dia harus bisa nahwu sorof. Maka nahwu sorof itu termasuk ilmu alat untuk bisa mendalam, bisa membaca kitab-kitab berbahasa Arab. Jadi ilmu alat juga diwajibkan bisa bagi orang yang ingin menjadi guru di bidang agama. Guru pembimbing agama itu harus ilmu alat dan ilmu syariat. Kalau ilmu syariat ya berarti fikihnya, tafsirnya, hadisnya, dan lain sebagainya, itu namanya ilmu syariat. Tapi kalau ilmu alat itu ilmu kebahasaannya, itu harus menguasai juga. Kalau kata Nabi kan beli walau ayat. Iya. Kan kata Nabi sampaikan walaupun Iya. kamu beli satu ayat. Itu hubungannya gimana? Tidak bertentangan. Menyampaikan itu tabligh, bukan pengajaran. Jadi kita tetap boleh mengajarkan. Nah, orang yang menyampaikan agama itu hukumnya boleh, meskipun dia tidak mendalam agama, tetap dia mendapat pahala. Posisi dia bukan guru, tetapi posisi dia menasehati orang lain atau saling nasihat menasehati, begitu. Jadi posisi dia bukan posisi guru. Kalau posisi guru berarti harus mendalam, begitu. Ya, jadi tidak bertentangan dengan hadis Rasul, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jadi kita paham sedikit lalu kita sampaikan kepada teman, kepada saudara, itu hukumnya sunnah, ya. Dalam konteks tertentu wajib, dalam konteks tertentu misalkan saudara dekat kita lalu bermaksiat, kita nyampaikan, nah itu hukumnya bisa wajib. Gitu. Jadi tidak bertentangan, tapi posisi dia bukan guru. Begitu, guru itu memang harus mendalam ilmunya. Kama dalla alaihi as-sadatus syaziliyatu, sebagaimana ditunjukkan oleh pemimpin thariqah asy-syadziliyah. Fakana syaikhu, dia adalah al-syaikh Hasan Abu Hasan asy-Syadzili. Jadi pemimpin thariqah syadziliyah bernama Syekh Abu Hasan asy-Syadzili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jadi beliau orang yang dekat dengan Allah. Beliau adalah para ulama yang sangat dekat dengan Allah. Kemudian dia seorang sufi. Itu pemimpin Syadziliyah. Wa Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi, dan Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi seorang ulama juga. Wa Sayyidi Yaqut Al-Arsy, dan Sayyidi Yaqut Al-Arsy ini seorang ulama juga, bukan Yaqut Kementerian Agama, bukan. Dia mah itu sebetulnya orang nggak beres dijadiin menteri sebenarnya. Jadi dia paling benci FPI, saking bencinya FPI jadi menterinya karena dia benci sama FPI, luar biasa. Udah bukan lagi urusan dia ngerti agama apa enggak.
lalu dia bikin program moderasi agama. Agama itu kita harus toleransi. Dari dulu toleransi nggak perlu diajarin. Umat Islam itu sudah sangat toleransi. Toleransinya kebablasan, lalu menganggap semua agama sama saja, semua agama nanti masuk surga. Nah, itu adalah toleransi yang kebablasan yang diajarkan oleh moderasi agama. Nah, itu kita jangan ikut, meskipun yang bikin adalah pemerintah, lalu bikin lagi Islam Nusantara ya. Jadi nah, itu adalah kesesatan yang dibungkus seolah-olah bagus, padahal itu termasuk kesesatan yang jangan kita ikuti. Yaitu semua jangan kita ikuti, meskipun itu dari pemerintah ya. Nah, itu semua sebetulnya gagal. Itu semua gagal. Lalu bikin baru yang gagal juga. Lalu memecah belah habaib dan ulama dengan cara melontarkan isu nasab. Nasab habaib banyak yang palsu dianggap begitu. Jadi memecah belah. Lalu ulama pribumi, ada ulama dari Yaman, dia menyebutnya imigran Yaman dan lain sebagainya. Ya, kata-kata imigran itu sesuatu yang nggak pantas untuk diucapkan. Beliau itu berdakwah, jadi berdakwah. Kalau Habib itu mau diakui mau enggak itu nggak ada urusan, dia nggak peduli diakui ataupun tidak. Yang rugi nanti umat, mana dia nggak tahu harus mencintai siapa, harus mencintai, disuruh Rasul untuk mencintai zuriyah Rasul, tapi zuriyah Rasulnya tidak tahu, maka umat yang rugi. Nah, diberitahu saya Habib bukan untuk ingin dihormati, bukan, tetapi dia Habib agar umat tahu, untuk umat itu wajib menghormati habaib. Habib sendiri mau dihormati mau enggak jadi masalah buat Habibnya. Yang rugi adalah umat Rasulullahnya. Selanjutnya wasyaikh Tajuddin. Taj itu artinya mahkotanya agama. Ini julukan. Ibnu Athaillah, yaitu Ibnu Athaillah, pengarang kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu kitab yang luar biasa yang berisi ajaran-ajaran tasawuf, dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Iskandariyah dari Mesir. Nah, mereka semua berkata la yadkhuluna ahadan fit thoriqi. Mereka semua sepakat la yadkhuluna ahadan, seseorang itu tidak boleh masuk fit thoriqi, di dalam thoriqoh, illa kecuali ba'da tabahurihi, setelah dia mendalam min fi ulumis syariati, di dalam ilmu syariat, ilmu agama. Jadi jangan ada orang yang sholatnya belum benar, ibadahnya belum benar, lalu dia masuk syariat, ikut ritual syariat, maka dia akan keliru. Maka dia usahakan, urusan kita itu sebetulnya mudah, sholat dibenerin. Bagaimana cara ngebenerinnya? Belajar fikih. Jadi sesuai kita standar fikih. Mazhab sangat banyak, pilih aja satu, nggak usah semua mazhab kita mengerti. Ada orang yang beda, itu urusan lain. Yang penting kita pilih satu buat kita amalkan sendiri, tidak menyesatkan orang yang berbeda, selesai. Yaitu mazhab Syafi'i, lalu kita pelajari sampai sholat kita benar, rukun-rukunnya sholat kita tahu. Rukun sholat kan nggak ada dasarnya, itu fikih itu berdasarkan hadis. Kalau kita mau mengkaji hadis itu akan ketemu. Jadi kita cukup ilmu fikih kita pelajari dengan baik, kita amalkan. Jadi itu standarnya, kita laksanakan dengan sebaik mungkin, maka kita akan menjadi orang yang mengamalkan agama berdasarkan ilmu. Kalau sudah mengamalkan agama berdasarkan ilmu, kita akan selamat. Lalu orang yang sudah
ilmu-ilmu agama itu paham lalu dia amalkan, masuk thariqah itu lebih bagus. Masuk thariqah itu dibimbing oleh guru. Ya sekarang nyari guru thariqah sulit, ya udah kita ini saja, mempelajari kitab-kitab para ulama. Itu insya Allah kita juga dibimbing oleh para ulama. Bihaisu yaqta'ul ulama'a, orang itu teruji menguasai ilmu syariat. Bihaisu yaqta'ul ulama, setelah dia bisa menghalangi hujahnya ulama fi majalisil munazarati, di dalam majelis-majelis diskusi, majelis-majelis munazarah. Munazarah itu diskusi. Wal bil hujaji, dengan hujah-hujah, dengan argumentasi-argumentasi, al wadihati, yang jelas. Jadi orang itu disebut ulama kalau dia sudah bisa berdiskusi, lalu dia mengeluarkan argumentasi dari Al-Quran dan hadis secara benar, lalu dia mengalahkan teman-teman diskusinya dengan dalil-dalil yang kuat, maka itu layak disebut dengan ulama. Jadi misalkan ada forum. Kalau di pesantren memang forumnya selalu ada. Seminggu sekali di pesantren itu ada yang disebut bahsul masail, membahas ilmu-ilmu agama. Nah itu para santri itu mengkaji ilmu agama, berdiskusi tentang ilmu agama dan berdasarkan dalil ataupun kitab-kitab yang dia kuasai. Nah itu kalau di sini jarang ditemukan. Tapi kalau di pesantren itu seminggu sekali ada yang disebut bahsul masail, yaitu membahas ilmu-ilmu agama. Dari situ ketahuan santri ini bisa, santri ini enggak, santri ini bisa, santri ini menonjol ilmu agamanya. Itu akan ketahuan setelah berdiskusi tentang ilmu agama. Selanjutnya, fa'illam yatabahhar, jika dia tidak mendalami kazalika ilmu agama tersebut, la ya'khuzuna, jangan mengambil, alaihi, kepada orang tersebut yang tidak mendalam tersebut, al-ahda, ikatan menjadi murid, abadan, selamanya. Jadi jika seseorang itu tidak mendalam ilmu agama, kita jangan mengikat diri menjadi murid karena ilmu agamanya yang kurang. Kita memilih guru itu harus yang tepat. Wa hadzal amru qad sara ahlahu fi hadzal zamani. Di zaman sekarang ini telah menjadi sulit ahli agama itu, a'azza, lebih sulit, minal kibritil ahmar, daripada belerang merah. Belerang merah orang jarang yang lihat, tapi ada, mungkin ada, saya juga nggak tahu ada apa enggak. Belerang merah itu kan jarang ditemukan. Mencari orang yang benar-benar mendalami agama itu lebih sulit dibandingkan mencari belerang merah. Ya, jadi sangat langka di zaman sekarang itu mencari orang yang benar-benar mendalami ilmu agama. Lalu solusinya gimana? Solusinya adalah kitab-kitab yang diajarkan oleh para ulama. Solusinya adalah mempelajari kitab-kitab orang yang alim di bidangnya, yaitu seperti majelis-majelis taklim yang membahas tentang kitab-kitab orang-orang yang alim. Itu insya Allah kita tidak tersesat. Ya, jadi sekarang ini kendalanya matanya kurang begitu jelas, jadi fa'alima anna kullaman lam yasluk at-tariqa ala hadhil qawaidi la yaqdiruna ala takhalluqi bi syai'in min akhlaqil karimati min akhlaqi hadzal kitabi. Sesungguhnya orang yang tidak menempuh thariqah berdasarkan kaidah-kaidah ilmu agama, dia tidak akan menguasai
berakhlak yang mulia, dia tidak akan bisa sampai menjadi orang yang berakhlak mulia. Jadi orang berakhlak mulia itu dasarnya ilmu dulu. Jadi dengan ilmu, oh tahu ini yang salah, tahu yang benar, ini yang dari Al-Quran, ini yang bukan. Lalu seseorang itu baru bisa berakhlak mulia, pertama harus berilmu dulu. Jadi kalau tidak berilmu, orang tidak bisa berakhlak mulia. Wa qad qalu, sungguh sebagian ulama berkata, man doya al usul, barang siapa yang menyia-nyiakan usul. Usul itu pokok-pokok di dalam agama. Menyia-nyiakan ilmu tauhid, tidak belajar ilmu tauhid. Menyia-nyiakan fikih, tidak belajar ilmu fikih, terutama tentang toharoh dan sholat. Menyia-nyiakan ilmu membersihkan hati. Harromal wusul, maka haram bagi orang tersebut al wusula, sampai kepada Allah. Jadi orang yang menyia-nyiakan ilmu agama, tidak mau mendalam ilmu agama, maka orang tersebut haram wusul. Wusul itu maksudnya sampai dekat kepada Allah. Jadi orang yang ingin dekat kepada Allah, jalurnya adalah mempelajari ilmu agama lalu diamalkan. Intaha, selesai perkataan Imam Al-Junaid. Demikian pembahasan kita kali ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.